Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Wildan Muhammad Zian, dari jurusan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dengan NIM 11970300042. Di video kali ini, kita akan membuat simulasi lagi menggunakan Arduino Uno. Kali ini materinya adalah input analog dan output digital menggunakan website simulasi tinkercad.com. Oke, langsung saja kita rangkai dan simulasikan. Oke, setelah kita merangkai dan membuat kodenya, kita bisa langsung melakukan simulasi. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan kode yang saya buat. Nah, yang pertama itu kita inisialkan, lampu itu ada di pin 13. Lampu maksudnya lampu, itu outputnya ya, output untuk ke si relay. Untuk apa? Menggerakkan coil. Lalu kita inisialkan sensor atau inputnya nanti itu yang dari LDR ini itu akan masuk ke A0, analog 0. Lalu kita setup, fetch setup, serial biginnya 9600. Lalu kita buat pin modenya di mana yang pin 13 ini yang menuju relay, kita inisialkan lampu tadi itu menjadi output dan sensor menjadi input. Sensor itu maksudnya yang dari sini ya, yang masuk ke A0 itu menjadi input. Lalu void loop. Nah, yang pertama kita inisialkan kalau baca, kata baca ini itu sama dengan analog read. Jadi untuk membaca sinyal analog, di mana analog read ini merupakan sensor, dan sensor ini itu adalah A0. Lalu kita buat serial print baca. Jadi di serial monitornya kita print analog read ini yang tadi, yang sensor yang masuk ke A0. Lalu kita buat if baca lebih besar dari 100 sama dengan 100. Jika sinyal bacanya ini lebih besar sama dengan 100, maka digital write akan ditulis secara digital. Lampu itu yang di pin 13 di mana output itu akan high. Jadi akan mengeluarkan arus listrik yang akan menggerakkan coil. Nah, jika bukan kalau baca ini, jika bukan ini, berarti di bawah 100 ya. Kalau bukan ini, berarti di bawah 100, itu maka digital write lampu atau pin 13 ini akan low. Jadi tidak akan mengalir arus listrik yang masuk ke relay. Nah, jadi seperti itu. Langsung kita jelaskan rangkaian. Nah, dari kode ini, apabila bacanya ini lebih dari 100, di mana lebih dari 100 itu adalah kondisi si fotoresistor itu dalam keadaan gelap. Nah, kalau dia di bawah 100 itu kondisi fotoresistor dalam keadaan lingkungan terang. Nah, saat dia di lingkungan gelap, maka akan masuk ke analog 0 ini dan dibaca menjadi output, lampunya menjadi high. Jadi akan ada arus listrik mengalir ke relay, relay akan menggerakkan coilnya, dan
menjadi normal close. Pada saat normal close akan ada arus listrik AC yang mengalir ke lampu. Jadi lampunya ini akan menyala. Dan sebaliknya, jika dia terang akan mengirimkan sinyal ke analog, itu akan dibaca lampu low atau pin 13 ini tidak akan mengalir arus listrik, di mana nanti relaynya akan kondisi normal open. Jadi jadi seperti saklor ya, arusnya tidak mengalir, tidak terhubung antara positif dan antara kabel merah dan kabel hitam ini. Jadi tidak ada arus yang mengalir, lampu akan mati. Oke, langsung kita coba. Oh iya, hampir lupa. Untuk resistor kita ubah menjadi 50 kilo ohm. Cukup, kita start simulation. Nah, kita bisa buka serial monitornya. Nah, di sini bisa kita lihat, dan ini dalam keadaan lingkungan gelap. Di lingkungan gelap akan ada sinyal bacanya itu 800. Jadi, karena sinyal bacanya ini 800, pada kode kalau lebih dari 100, maka lampu akan high. Jadi ada arus yang mengalir. Jadi nih lampu akan menyala. Ini kalau lebih dari 100. Misal tengah, di tengah ini misal 100 pas ya. Kita cari 100. Ini agak susah ya menentukannya. Nah, ini coba kita dalam kondisi lingkungan terang. Di kondisi lingkungan terang, sinyal bacanya itu 10. Dimana kalau kurang dari 10, di sini digital right, lampu low. Jadi tidak ada arus yang mengalir. Nah, di sini lampu akan mati. Nah, sebetulnya ini konsepnya sama seperti pada elektronika dasar, namun pada elektronika dasar itu analog semua ya, tidak ada digitalnya. Jadi langsung menggunakan transistor, tidak menggunakan digital seperti ini. Nah, pada elektronika lanjut ini menggunakan input analog dan outputnya digital. Jadi ini inputnya berupa rangkaian analog, lalu keluar menjadi output digital. Jadi diproses dulu, diprogram pada Arduino Uno. Oh ya, ini kita ubah menjadi, kita atur ya, kita lupa ininya, frekuensinya 220 Hz. Sama saja sih. Nah, akan menyala seperti ini ya. Oke, mungkin cukup dari video ini yang menjelaskan mengenai simulasi Arduino menggunakan Tinkercad, yaitu dalam materi input analog dan output digital. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.